Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi kuliah geotomografi mengenai tomografi waktu tunda bagian kelima. Contoh penentuan V1 dan V2 menggunakan tomografi waktu tunda, ya katakanlah kita punya dua kotak, masing-masing kita ingin menentukan V1 di kotak 1 berapa, V2 di kotak 2 berapa, kemudian kita punya 3 sumber, ya ada S1, ada S2, ada S3, kemudian kita punya satu receiver di sini, ya kita punya 3 lintasan sinar gelombang. Nah di sini arah X ke arah sini adalah X positif, sedangkan arah Y ke arah atas ini adalah Y positif. Nah, di sini tentukan nilai kecepatan kotak 1 atau V1 dan kecepatan kotak 2 atau V2 dengan menggunakan metode tomografi waktu tunda. Jika diketahui S1, ya katakanlah di sini posisinya itu adalah 0,-250 meter, S2 itu posisinya di 0,-633 meter, kemudian S3 posisinya di 1000 meter, 0, dan receiver 1 itu posisinya di 2000 meter, -1000 meter. Kemudian diketahui di sini waktu tempuh observasi dari sumber 1 ke receiver 1 itu adalah 3,020 detik. Kemudian waktu tempuh dari sumber 2 ke receiver 1 observasi itu sama dengan 2,896 detik. Kemudian waktu tempuh observasi dari sumber 3 ke receiver 1 sama dengan 1,139 detik, ya. Nah di sini masing-masing kotak berukuran 1000 meter kali 1000 meter. Berikut penentuan panjang lintasan sinar di setiap kotak, ya. Nah ini adalah lintasan sinar gelombangnya. Di sini ada 3 lintasan sinar gelombang. Dari sumber 1 ke receiver 1, sumber 2 ke receiver 1, sumber 3 ke receiver 1, gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu, ini adalah panjang lintasan dari sumber 1 ke receiver 1, ya, dengan menggunakan jarak antar 2 titik, saya kira kita bisa menyelesaikannya. Di sini L11 atau panjang lintasan dari sumber 1 ke receiver 1 itu sama dengan 2136 meter lah. Kemudian panjang lintasan dari sumber 2 ke receiver 1 itu sama dengan 2033,4 meter. Kemudian panjang lintasan dari sumber 3 ke receiver 1 itu sama dengan 1414,2 meter. Di mana kita lihat di sini asumsinya bahwa panjang lintasan sumber 1 ke penerima 1 kotak 1 itu sama dengan panjang lintasan dari sumber 1 ke penerima 1 kotak 2. Jadi tinggal dibagi 2 saja, yang panjang sumber 1 ke penerima 1, 2136 meter dibagi 2 itu sama dengan 1068 meter. Kemudian panjang lintasan dari sumber 2 ke penerima 1 di kotak 1 itu sama dengan panjang lintasan dari sumber 2 ke penerima 1 di kotak 2 itu sama dengan 2033,4 meter dibagi 2 itu sama dengan 1016,7 meter, ya. Nah, di mana di sini L312, ya, tadi udah ditentukan itu sama dengan 1414,2 meter. Kemudian langkah kedua menghitung model referensi kecepatan atau V0, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Kita punya 3 lintasan sinar gelombang, ya. Jadi tinggal dibagi 3, jadi seolah-olah merupakan rata-rata, di mana V0 sama dengan dalam kurung ini L11 dibagi T11 observasi tambah L21 dibagi T21 observasi tambah L31 dibagi T31 observasi dibagi 3, ya, karena di sini ada 3 lintasan sinar gelombang yang mana nilainya bisa kita masukkan, kemudian dibagi 3, maka diperoleh nilai model referensi awal V0, ya, itu sama dengan 883,68 meter per detik, ya. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung waktu tempuh kalkulasi, ya, karena kita sudah mempunyai V0 gitu ya.
kita juga udah punya panjang lintasan untuk setiap kotak. Nah, maka bisa dihitung di sini waktu tempuh dari sumber 1 ke resipor 1 kalkulasi, yaitu sama dengan L11 dibagi V0 ya, di mana bisa kita lihat angkanya diperoleh bahwa T11 kalkulasi itu 2,418 detik. Kemudian T21 kalkulasi sama dengan L21 dibagi V0 itu bisa kita peroleh 2,302 detik. Kemudian T31 kalkulasi ya sama dengan L31 dibagi V0 bisa kita peroleh nilainya 1,601 detik. Nah, kita sudah memperoleh waktu tempuh kalkulasi, kemudian kita juga punya waktu tempuh observasi, maka kita bisa menghitung waktu tunda ya. Ini adalah waktu tunda dari sumber 1 ke resipor 1 ya. Ini sama dengan T11 observasi dikurangi T11 kalkulasi ya, diperoleh nilainya 0,6 detik. Kemudian ini adalah waktu tunda dari sumber kedua ke resipor ke-1 ya. Kita peroleh nilainya 0,592 detik. Kemudian yang ketiga adalah delta T31 ya, itu sama dengan T31 observasi dikurangi T31 kalkulasi sama dengan min 0,46 detik ya. Nah, kemudian kita susun persamaan matriks tomografinya ya seperti ini ya. Kita lihat di mana elemen matriks A itu sudah terisi oleh panjang lintasan untuk setiap kotak ya. Kita tinggal masukkan ke sini, kemudian delta T11, delta T21, delta T31 juga sudah ada nilainya. Yang ingin kita cari adalah nilai V1 dan V2, yang terlebih dahulu kita harus menyelesaikan nilai dari delta S1 dan delta S2-nya. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.